Oke, balik lagi bersama gue Mojo Chips di channel The Chiptos. Kali ini gue bakal bacain sebuah cerita kisah nyata dari salah satu akun Facebook, yaitu cerita pendaki. Jadi cerita ini ditulis oleh Arya Sena. Oke, sekarang kita masuk ke isi ceritanya. Gua yang baca, kalian yang mendengarkan. Jangan lupa juga untuk pasang headset kalian. Selamat mendengarkan podcast Tengah Wengi bersama The Chiptos. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misteri Selamat tahun 2002. Minta mantu anak manusia. Sebelumnya cerita ini telah tayang di Jack TV dalam acara Mirror Story. Tahun 2002 menjelang gue merit sama emaknya anak-anak. Rumah gue adalah tempat nongkrong pelajar SMA. Cewek cowok gak siang gak malam pasti pada nongkrong di kamar gua. Kebetulan halaman bokap cukup luas, jadi pas gue nongkrong anak-anak walaupun kagak sedikit jumlahnya. Dalam kisah ini nama-namanya gue samarkan untuk menjaga privasi mereka. Calon emaknya bocah gak demen naik gunung, tapi demen jagain gua dari godaan maut anak-anak SMA. Kita masuk ke awal cerita. Awalnya pendakian ini cuma diikuti oleh 8 orang, tetapi karena ada cewek bohai ikut pesertanya, jadi membengkak hingga 18 orang. Neng bohai ikut, jadi para cowok-cowok gak mau ketinggalan tuh buat bersaing menjadi pengawal ketika pendakian. Setelah briefing dan melakukan pengecekan ulang semua perlengkapan tim maupun program, maka rombongan besar ini bergerak menuju stasiun Senen. Masih seperti biasa, up Cikini Senen, dan Senen ke Tegal. Sepanjang perjalanan gak ada yang aneh, kecuali tingkah para laki-laki yang cari perhatian dari para gadis-gadis bohai, atau sebut saja bunga-bunga. Tegal Arum segitu padatnya sampai kalah rame sama kita-kita. Sebagian dari mereka ini adalah pengalaman pertama. Sementara anak sibuk mencari perhatian dari para bunga-bunga atau kembang keril, gue asik nyender di pojokan. Seorang gadis manis berhijab yang malu-malu akhirnya kena gue ajakin kenalan. Gue larut dalam canda tawa, sementara anak-anak masih sibuk dengan usahanya. Singkat kata, kereta masuk ke daerah Brebes, dan si cantik berhijab pun turut meninggalkan secangkir kertas berisi alamat. Perlahan roda kereta mulai bergerak. Si cantik dengan hijab merah masih menatap gua dengan penuh harapan. Jangan sampai ada jeda segitiga. Satu aja repot, apalagi dua, ucap saya. Dia pun hilang dari pandangan. Gua yang tiba-tiba haus langsung aja minum dari botol aqua yang ditaruh di samping keril. Wah, anjrit, ini mah pirtus. Muntah-muntah lah gue di kereta. Untung saja sepi. Coba kalau rame, pasti jadi bahan ketawaan orang-orang segerbong. Suwe banget. Ingat Bokin, ingat dia bikin gue lupa lagi di kereta. Menjelang masuk stasiun Tegal, salah satu dari kembang keril tiba-tiba dia menyeletuk sama gua.
dia mau merit di atas gunung. Gue kaget. Gue bilang, keren juga tuh. Yaudah, siap-siap, kita udah mau masuk stasiun Tegal, kata gue. Sampai Tegal jam 9. Lalu rame-rame kita jalan kaki menuju jalan provinsi untuk cari bus menuju Pemalang. Masih kayak tadi, tingkah laku para lanang berebut perhatian sampai ada yang jitak-jitakan. Hahaha, kocak. Gak lama menunggu datanglah bus dan kita semua segera berangkat menuju terminal Pemalang. Sampai Pemalang, bus 3/4 jurusan Purwokerto sudah habis. Jadilah kita bergadang di terminal sambil menunggu waktu tidur. Tapi para lanang yang masih keganjenan masih aja terus usaha untuk mendapatkan perhatian. Bodo amat, gue ngantuk. Jam 3 bus pertama datang. Karena kita banyak, anggota kita 3/4, bagian bus langsung terisi. Gak pakai nunggu lama, supir bus segera tancap gas. Banyak yang udah tepar karena begadang semalaman. Hanya mereka yang beruntung yang berhasil berada di samping para kembang keril. Kira-kira jam 7 bus tiba di Karangreja. Di sini sudah ada mobil bak terbuka yang menawarkan angkutan menuju Bambangan. Setelah harga sepakat, mobil pun bergerak menyusuri desa dan hutan-hutan damar yang teduh. Sampai pasar Paritan, kita belanja dulu. Beli semua kekurangan logistik yang belum sempat terpenuhi selama di Jakarta. Spiritus dan tembakau menjadi paket utama belanja hari ini. Antisipasi gas yang mungkin kurang. Beres di Paritan, mobil cus lagi menuju Bambangan. Tahun 2002, rumah Pak Kades sudah menjadi base camp para pendaki sebelum melakukan pendakian. Di sini kita istirahat, makan dan ngelaba bagi para pelakunya. Setelah urusan administrasi dan isi perut selesai, anak-anak kembali gue briefing. Formasi antara yang berpengalaman dan tidak gue susun di dalam tim kecil di bawah komando Ketua Regu. Cukup lama kita berada di Bambangan karena beberapa set testing hilang di dalam perjalanan. Ada-ada aja, repot. Gue cari-cari nesting, akhirnya beli aja panci warga yang sudah tidak terpakai. Biarin butut juga, yang penting fungsinya. Setelah berdoa bersama, tim pertama dan kedua bergerak menuju misi berhenti di pos payung dekat mata air. Sedangkan gua bergerak paling buntut dengan salah seorang bunga keril yang kemudian akan menjadi tokoh sentral dalam cerita ini. Masih seperti biasa, ladang-ladang penduduk yang masih berisi aneka macam jenis sayuran menjadi pemandangan kita. Dengan sabar gue iring setiap langkah dari dia. Kira-kira 40 menit gue pun tiba di pos payung dan segera gue instruksikan agar para komandan Regu atur anak buahnya. Isi air seseorang 1 botol dengan cadangan 1 botol. Gak pakai tidak. Wajib hukumnya. Apabila ada yang melanggar, maka akan ada sanksi berat sebab tidak ada penitipan nyawa di sini. Semua orang bertanggung jawab atas perut dan tenggorokannya sendiri. Setelah semua terkondisikan, maka para komandan dan regu gua arahkan untuk menunggu gua di area Samaratu. Apabila 1 jam tak ada pergerakan, silahkan tinggal untuk bikin base camp di pos 5, tetapi kirim 2 atau 3 orang untuk menjemput gua. Siap bang, kata mereka serempak. Tim 1 bergerak, disusul tim 2, hingga akhirnya gue bergerak menyusuri punggungan yang langsung menghajar lutut. Terserok-serok langkah sang bunga, sempat gue tanya, udah makan belum? Udah bang, kata dia. Ya udah, kemut aja dulu coki-coki dan makan biskuitnya. Karena posisi gue adalah penyapu, jadi wajar kalau gerak gue pasti paling lambat di antara yang lainnya. Sebab tak seorang pun
ataupun peserta pendaki yang posisinya boleh di belakang gua. Gua adalah orang terakhir yang sampai puncak dan orang terakhir yang sampai desa saat kembali. Gak boleh ada seorang pun yang tertinggal di belakang gua. Setelah istirahat sejenak, kita pun bergerak kembali menjelang lawang atau dua pohon yang berbentuk seperti gapura rimba. Tiba-tiba si Bunga bilang sama gua, Bang, ada cowok ganteng banget." Gua kaget sebab gak ada seorang pun manusia yang terlihat di mata gua. Gue bilang aja, "Oh iya, ganteng banget tuh anak." Sambil mikir, apa iya ada orang? Tidak lama habis bicara gitu, sang Bunga tiba-tiba terdiam, kemudian jatuh pingsan. Anggota rombongan yang bertugas menemani gue sebagai sweeper segera gue tugaskan untuk menjemput tim pertama agar menghentikan gerakannya. Dan mungkin 15 menit gue coba melakukan pertolongan pertama. Pingsannya aneh sebab matanya melotot dan tak berkedip sedikit pun. Sempat gue ketemu dengan beberapa pendaki lain yang baru turun. Dengan gagahnya dia marahin gue dan bilang, "Ini anak kena hipo bang, sini gue tanganin." Mentang-mentang rambutnya dia gondrong, gak tahu aja kalau gue juga dulu rambutnya gondrong, bahkan aut-autan. Gue bilang, "Oh silakan bang, terima kasih atas pertolongannya." Si gondrong pun langsung perintah-perintah gua buat bikin tenda, siapin sleeping bag dan minum air hangat. Gua bilang, "Siap bang," sambil ketawa, hehehehe. Pas tenda jadi, separuh mati kita angkat tubuh si Bunga. Gila, berat banget, kayak angkat kayu gelondongan. Padahal badannya ramping, tergolong seksi. Jadi gak mungkin 6 orang laki-laki susah payah angkat tubuh si Bunga ke dalam tenda. Si gondrong kayaknya belum paham juga. Di dalam dia beraksi lagi, tetapi tiba-tiba kabur keluar dan bilang, "Ini bukan hipo bang, tapi ini kesurupan." Hehehehe. Gue senyum-senyum aja. "Terus gimana?" kata gua. Dia gak jawab, malah kabur sambil bilang, "Gue gak ngerti bang." Hehehe, oke. Gue bilang thanks ya. Masa gak paham, tubuh seseksi ini harus diangkat 6 laki-laki dengan susah payah baru bisa masuk ke tenda. Gak masuk akal sih sebenarnya. Setelah si gondrong pergi, gue masuk lagi ke tenda. Beberapa orang dari tim kedua udah sampai ke base camp darurat yang kita buat. Hujan mulai turun, rintik-rintik membasahi bumi. Gue bilang sama beberapa orang, coba bikin lingkaran dan berselawat. Buat dulu api unggun untuk menerangi lokasi ini. Ketegangan menyulitkan kita membuat api walau dalam keadaan normal. Hal tersebut bukanlah hal yang sulit dilakukan bahkan di saat hujan turun sekalipun. Jangan lupa masing-masing menggenggam garam, terus taburkan melingkar di seluruh tenda dan seisinya. Lemparkan saja ke segala arah. Dengan beberapa bacaan salawat dan ayat-ayat suci, gue coba untuk berkomunikasi. Hasilnya, kata si Bunga sambil terus-terusan menyeringi. Kondisi Bunga yang basah dan belepotan lumpur membuat gua kesulitan menanganinya. Kebetulan bunga-bunga yang lain sudah sampai di base camp darurat. Gua bilang sama mereka, tolong ganti pakaiannya. Cowok-cowok 4 tolong masuk dan pegang tangan dan kakinya. Jangan omes keadaan darurat. Dengan sigap, para Bunga segera menjalankan perintah gua. Baju si Bunga yang kesurupan mulai kita preteli satu persatu dan kita ganti dengan yang baru. Bukan urusan mudah karena si Bunga terus meronta dan tangannya seperti kerbau, tenaganya seperti kerbau yang kesurupan.
Akhirnya setelah susah payah, pakaian si bunga pun bisa kita ganti. Irama sholawat terus dilantunkan, ayat-ayat suci bersaut-sautan dan terus-menerus bergema di luar tenda. Dengan izin Allah, gue pencet lengan si bunga sekerasnya. Alhamdulillah, sambil meletakkan salawat nariyah, bunga pun tersadar. Seorang anggota yang membawa air zam-zam segera masuk dan memberikan ini untuk diminum oleh sang bunga. Sang bunga sempat menolak, tetapi dekapan lembut gua pada lehernya membuat air tersebut masuk dengan leluasa. Kenapa sadar tapi air zam-zam masih ditolak? Hujan telah berhenti, tetapi guntur mulai tersahut bersama angin keras yang menggoyang-goyangkan pohon. Gema sholawat dan ayat-ayat suci pun tak kalah riuh. Gua salut mental anak-anak tetap baca walaupun berhadapan dengan situasi kritis seperti ini. Aneh lagi, setelah angin dan halilintar berhenti, sang bunga mulai bertingkah aneh lagi. Tertawa cekikikan dan nyaring sekali. Kali ini dia gak berontak-berontak, hanya saja matanya terus berputar-putar liar bersama tawa cekikikan yang semakin panjang. Sholawat terus bergema. Ya Allah, sebagaimana keahlian padamu, lipatkanlah salawat salam barokah atas junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafaat kami, kecintaan kami, dan buah jantung hati kami, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sepadan dengan keahlian beliau. Kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan hak kemuliaan beliau, tolonglah kami memohon syafaat atasnya, serta perlindungan sebagaimana kau melindungi umat-umat sebelumnya kami. Tolong ya Allah, dengan izin dan kuasamu ya Allah. Kembali lengan bunga gue pencet sekenceng-kencengnya. Alhamdulillah, kali ini dia menjerit lalu istighfar. Segera setelah sadar, segelas madu hangat yang gue campur dengan jeruk nipis masuk membasahi tenggorokannya. Dia nampak kebingungan dan bertanya, "Loh, kenapa ada di tenda? Perasaan tadi udah sampai ke kawah selamat," katanya. Dia bilang katanya diajak sama cowok ganteng yang tadi disapa di bawah. Aduh, merinding gua. Itu anak kenapa pada selawatan juga bang? Gua bilang gak apa-apa. Tadi kamu pingsan, terus kamu mimpi jalan-jalan ya? Asik dong. Dan sampai kawah, gema sholawat masih terus berkumandang, karena memang gue curiga nih setan masih ada di sekitar kita. Alhamdulillah, pelajaran dari beberapa guru-guru ngaji ketika menghadapi situasi ini akhirnya berguna juga. Air zam-zam yang telah gue campurkan garam, gue ciprat-cipratkan ke seluruh penjuru tenda. Terasa sekali ada sebuah gerakan kuat tetapi tak mampu melepaskan diri dari dalam tenda. Gue bilang sama salah satu komando regu, "Bro, tolong nyalain spiritus dengan kaleng di depan pintu tenda." "Udah bang." "Oke, tolong buka pintu tenda dan saksikan apa yang bakal keluar." Saat itu terjadi, si bunga tengah tertidur kembali. Apa yang terjadi setelah pintu tenda terbuka? Serentak semua yang melihat membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nampak jelas di balik kobaran api yang memang sengaja ditaruh di depan pintu tenda, sesosok makhluk dengan tanduk ular dan beberapa ular berbisa mengelilingi dirinya. Sosoknya seperti sosok wanita tua dengan tongkat dan pedang berbentuk ular. Angin kencang segera memporak-porandakan areal sekitar tenda. Makhluk itu pergi dengan melenggingkan suara yang memakan telinga. Setelah dia pergi, bunga pun siuman. Seperti kebingungan, tetapi bunga-bunga yang lain segera menekapnya di dalam hangatnya pelukan. Setelah setengah jam menunggu dan beberapa anggota tim
yang juga memiliki keahlian serupa dengan gua melakukan pembersihan areal. Malam itu gue putusin untuk kembali turun. Tim pertama bergerak turun terdiri dari 8 orang dengan membawa air yang telah dicampur air zam-zam dan garam untuk ditaburkan sepanjang jalan menuju lokasi base camp Bambangan. Tidak hanya itu, tim tersebut juga bertugas membawa semua kelengkapan tim agar tidak tercecer lagi di perjalanan. Tim kedua adalah tim untuk mengawal sang bunga yang terdiri dari beberapa anak-anak yang pandai membaca Al-Quran dan sholawat dan juga memiliki keterampilan khusus non-medis yang bisa diandalkan. Sedangkan gue bertiga sisanya masih menunggu di area itu untuk melakukan sesuatu. Setelah tim 1 dan tim 2 bergerak turun, gue campur spiritus dan garam di dalam sebuah kaleng. Gue bakar hingga menimbulkan percikan-percikan api seperti petasan kecil. Masya Allah, sang makhluk nampak dan menyeringai dan menunjukkan powernya yang luar biasa. Jika bukan karena perlindungan Allah, sang pemilik alam semesta, mungkin salah satu di antara kita bertiga ada yang binasa karena kontak tenaga yang ditimbulkannya sangatlah luar biasa. Nggak ada jalan lain, satu botol spiritus yang dicampur garam dan satu botol air garam yang telah dicampur air zam-zam kita pergunakan untuk bertahan dari serangan sang makhluk. Spiritus yang telah gue campur garam, gue siram ke areal batang pohon, dan air zam-zam yang telah dicampur garam disiramkan oleh salah satu seorang anggota tim ke atas pohon. Saat spiritus gue sundut, terdengar ledakan seperti halilintar. Dalam sudut pandang khusus nampak seluruh bagian pohon dan tubuh sang makhluk habis terbakar. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ya Halik, ya Ahsimu. Demi Allah, zat yang menguasai diri ini dan alam semesta kita gak mungkin selamat tanpa pertolongannya. Setelah memastikan tidak ada korban api yang dapat menyulutkan kebakaran hutan, maka gua dan 2 orang lainnya segera turun menyusul tim 1 dan 2 yang sudah lebih dulu bergerak. Kita semua berpikir situasinya telah terkendali dan aman-aman saja. Tetapi luar dugaan, kita terberdaya oleh tipuan sang makhluk. Mungkin masih ada kesombongan di antara kita hingga makhluk tersebut bisa lolos dari sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita amalkan sebelumnya. Tiba di pos payung, seluruh tim telah berkumpul dan nampak lesu. Bunga pingsan lagi. Kesikapan tim 1 mengantisipasi keadaan membuat keadaan agak membaik. Bunga yang pingsan di dalam tenda nampak tak bergerak sedikit pun. Matanya melotot lagi seperti saat pertama pingsan. Ditemani bunga-bunga yang lain, gue segera masuk ke dalam tenda. Situasi yang mencekam membuat bunga-bunga yang lain menangis terseduh-seduh. Aluran sholawat dan ayat suci kembali terdengar dari luar tenda. Sang bunga tiba-tiba terbangun dan menangis. Dengan terbata-bata, dia minta maaf dan pamit karena hendak pergi bersama kekasihnya. Dia meminta maaf kepada semua orang dan mengucapkan selamat tinggal. Tangis pecah. Permintaan agar sang bunga istighfar terus diteriakkan dari dalam dan luar tenda. Sadar Bung, sadar bunga, jangan kalah, ayo terus lawan. Dia bukan siapa-siapa. Ayo bunga, sadarlah, istighfar. Bunga-bunga yang lain sudah tak mampu lagi berkata-kata. Hanya tangisan penuh kepiluan yang mampu mereka keluarkan. Tak beda dengan lainnya, air mata gua juga udah jatuh bercucuran. Sepertinya sia-sia semua usaha. Sang bunga kemudian bicara sama gua. Bang, maafin gua ya. Bunga udah ngerepotin abang. Salam buat adik dan ibu katanya. Gua gak jawab. Sambil nangis, gue terus memohon,
agar diberikan pertolongan oleh Sang Esa. Tiba-tiba dalam situasi syahdu tersebut, sudut pandang mata yang berbeda. Gua melihat almarhum bokap Bunga datang. Beliau teriak, "Bunga, Bunga, belum saatnya kamu pergi. Cepat kembali," katanya. Beliau berteriak-teriak hingga 3 kali, dan ketiga kali si Bunga sadar dan langsung memeluk gua dengan erat. Dia bilang almarhum ayah datang dan menggandeng dia kembali dari area puncak Gunung Slamet. Demi Allah, ini bukan ngarang-ngarang. Seluruh anggota tim tidak ada yang dapat menahan tangisan. Semua menangis terseduh-seduh di dalam rasa khawatir dan bahagia. Menimbang situasi yang semakin membaik, maka dengan cepat gue ambil keputusan. Seperti tadi, hanya saja perubahan formasi tim. Kali ini Bunga gue kawal langsung dan menjadi tim pertama yang turun ke base camp Bambangan. Perjalanan turun ini gue bersama 2 orang terakhir yang menemani di areal lawang, dan 3 orang anak yatim yang pandai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, kurang lebih setengah jam kita tiba di base camp Bambangan, dan 1 jam kemudian tim-tim yang lain mulai berdatangan. Setelah makan dan ngudut, akhirnya Bunga tidur dalam pelukan gua. Sepanjang malam kita semua tidur ayam. Gue sama sekali gak bisa bergerak karena Sang Bunga terus memeluk gua dengan kencang. Malam yang mencekam telah berlalu. Sang Bunga nampak sudah pulih dari gangguan gaib yang mengincarnya sejak pertama kali datang. Setelah sarapan pagi, gue lanjut ngopi dan menempel ketat Sang Bunga kemanapun dia pergi, kecuali ke WC. Sambil melihat situasi dan kondisi, gue pelajari setiap detail kejadian yang kemarin. Melihat kondisi Bunga yang semakin membaik, tim terbelah 2. Ada yang mau melanjutkan pendakian, ada yang tidak. Sebagai leader, tim gue cukup memahami hal ini. Anak-anak kembali gue briefing sambil menikmati secangkir kopi. Setelah kuesioner singkat, ternyata semua yang belum pernah mendaki Gunung Slamet memutuskan untuk tetap mendaki. Ada 7-8 orang yang siap naik, ditemani oleh 2 orang yang cukup berpengalaman mendaki Gunung Slamet. Awalnya fans-fans aja, namun setelah Sang Bunga keluar dan menatap Gunung Slamet, tiba-tiba dia menangis dan meminta untuk ikut dalam pendakian. What? Ini tentunya gak mungkin, alias impossible. Gue berusaha tenangkan Sang Bunga, tapi dia ngotot terus ingin ikut dalam pendakian. Situasi base camp yang tenang mendadak gaduh karena Sang Bunga tiba-tiba berlari menuju jalur pendakian. Susah payah kita tahan gerakan Sang Bunga, tetapi sepertinya ini bukan dia. Sang makhluk kembali memasuki isi raganya. Situasi semakin tegang. Bunga tidak lagi bicara normal. Suaranya parau dan berat, mata merah, dan menghardik setiap orang yang di pandangannya. Base camp belum banyak pendakian lain, tetapi karena khawatir terjadi kepanikan, Bunga kita bawa ke salah satu rumah sesepuh di desa yang memiliki kepandaian khusus. 1 orang gak mampu, 2 orang gak mampu, dan 3 orang juga gak mampu. Masih teringat bagaimana wajah Sang Bunga ditempeli menyan yang menyala, dipukul, serta adegan-adegan non-logis lainnya. Sang Bunga malah menyeringai dan menantang balik. Akhirnya setelah semua menyerah, kita serahkan Pak Kades agar menjauh dulu dari area Gunung Slamet. Masih dalam keadaan tak sadar, Bunga gue peluk dan gue coba baca sholawat khusus. Pendakian Slamet gagal total karena Pak Kades tidak izinkan semua anggota rombongan mendaki pada saat sekarang.
Kita semua disarankan untuk segera meninggalkan area Gunung Slamet. Dengan segera, kebetulan anak Pak Kades memiliki mobil bak terbuka. Setelah sepakat harga, maka dengan berhati seluruh anggota tim packing dan bersiap menuju Purwokerto. Alhamdulillah, salawat khusus berhasil menjinakkan situasi sementara ini. Sang Bunga tidak galak lagi, tetapi matanya sayup-sayup tanpa jiwa sama sekali. Sepanjang perjalanan menuju Purwokerto, Sang Bunga gue peluk dengan was-was. Gue ingat, kota Satria adalah kota asal ibu, bapaknya, emaknya, anak-anak. Setelah tiba di kampus Unsud, gue cari wartel dan telepon ke rumah calon ibunya anak-anak. Gue kabarin situasi gue. Setelah telepon ke rumah pakdenya, gue dapat alamatnya, yaitu daerah Karangwangkal belakang kampus Unsud. Tanpa babi bu, gue mobil arahkan ke sana. Karena pakdenya sudah mendengarkan kabar, maka kita semua langsung diterima. Sampai di sini Bunga kembali ngamuk. Aku mau anak ini, aku mau anak ini. Dia harus jadi menantuku di Gunung Slamet. Sang Bunga terus mengamuk. Susah payah kami angkat Sang Bunga untuk bisa diangkat ke atas meja. Seluruh orang terlibat di sini, dari yang sekedar baca ayat dan salawat, aksi dan pencet sana-pencet sini. Gue cuma bisa menyaksikan sebab power gue sudah habis kekuras dari kemarin. Di tengah amukan yang semakin menggila, salah satu kerabat dari mantan istri gue menggigit jari manis Sang Bunga. Ajaib, Sang Bunga langsung sadar. Terheran-heran, dia kok udah ada di lain tempat. Ingatan terakhir dia adalah Bambangan. Sore sampai malam dan keesokan harinya semua aman-aman saja. Sorenya kita pamit menuju stasiun Purwokerto dan menanti komputer lain ekonomi atau bisnis apapun yang menuju Jakarta. Kebetulan kita ke bagian kereta Jayabaya Selatan. Kalau nggak salah jam 9 kita sudah meninggalkan Purwokerto. 8 roda-roda kereta menemani lamunan kami sepanjang jalan. Gue nongkrong di bordes karena bisa ngudut dengan santai. Sekitar jam 2 malam kita tiba di stasiun Sindang Laut. Mendadak seluruh anak kecil yang ada di dalam kereta menangis. Seorang petugas KA yang bermata tajam segera mencari sesuatu. Dia bilang, "Mas, Mbak ini ditempeli sesuatu yang jahat," sambil menunjuk si Bunga. Dia mencoba untuk menyentuh tangan Sang Bunga, tetapi malah terpental sampai terguling-guling. KA seharusnya sudah jalan, tapi tidak bisa jalan. Melihat ada kegaduhan, KS stasiun segera mengaktifkan dan menyadari situasi. Sang Bunga harus diturunkan dari KA karena KA tidak bisa jalan selama ada Bunga di dalamnya. Seluruh anggota tim bergegas turun dan menuju ruang KS. Di sini Bunga mengamuk lebih parah. Setiap orang yang berusaha menolongnya jatuh terpental, bahkan ada yang sampai 3 meter jauhnya. Bunga mengamuk dan meminta diantarkan kembali ke Gunung Slamet. Acaranya sudah siap katanya. Dia harus mengamuk hingga merusak beberapa barang di ruang KS kepala stasiun. Saat situasi genting, muncullah seorang laki-laki setengah baya. Dia langsung menangani Sang Bunga. Ajaib, dia tidak terpental sambil berulang-ulang mengucapkan istighfar. Dia meminta kita semua saling berpegangan membentuk mata rantai, kemudian membaca kalimat tauhid. Seperti ada power yang mengalir, dan aliran tenaga tersebut mengalir kepada Tuhan penolong kita. Air aqua yang tadinya dingin menjadi mendidih, kemudian segera diminumkan ke dalam mulut
Bunga, dan Bunga terus melawan dengan puasnya. Kemudian Tuan Penolong meminta kertas dan pulpen. Kita harus tetap membaca kalimat tauhid tanpa putus. Aneh, pulpen hitam bisa menjadi aneka warna sesuai penampakan asli makhluk tersebut. Semua mata terbelalak nampak dalam gambar makhluk bermata satu dengan tanduk ular. Tangan kiri memegang tongkat dan tangan kanan memegang pedangnya yang juga berupa ular. Setelah gambar sang makhluk jelas, maka segera dibakar oleh Tuan Penolong kita. Aneh, apinya naik turun diiringi jeritan memilukan dari sang makhluk. Setelah gambar habis dibakar, Bunga pun siuman. Dia bilang tadi dia ada di ruangan mewah resepsi pernikahan, tapi kok dia yang menggunakan baju pengantinnya. Tanpa basa-basi, Bunga yang lain segera mendekapnya dan mengatakan, Alhamdulillah, Bunga, kamu selamat. setelah semua terkendali, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sang Penolong tidak mau diberikan sejumlah uang tanda terima kasih dari kita, tetapi melalui KS kita dititipkan untuk beliau dan diserahkan pada saat kita pergi. Setelah dari Sindang Laut sampai Jakarta aman-aman saja, tetapi beberapa minggu kemudian Bunga kerap dihantui oleh makhluk tersebut. Merinding, Wah. Kondisi makhluk yang sudah hangus terbakar di mana-mana membuat Bunga sangat ketakutan hingga memerlukan pengobatan khusus. Bunga baru sembuh total setelah gue bawa ke Bogor, ke tempat Abah. Kata Abah, kita nggak baik-baik waktu mulanginya. Jadinya penasaran nih hantu. Kata almarhum, ini bukan sembarang hantu. Setelah dibacakan beberapa ayat suci dan Bunga harus mandi sendiri dengan air yang sudah disiapkan oleh Abah, barulah Bunga tak lagi diganggu sampai detik ini. Bahkan liburan berikutnya Bunga sudah mendaki Ciremai dan tahun depan sudah mendaki Slamet. Ya, itulah kisahnya. Jadi dari sini gue merinding, jujur merinding banget. Oke, jika kalian suka, like, komen, dan share video ini, dan terus dukung channel ini The Ciptos dengan cara di subscribe. Oke, buat kalian yang punya cerita bisa saja dikirimkan dan gue bawakan di podcast ini, podcast Tengah Wengi by The Ciptos.